Pertama kali Dokter ucapin alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan yang penuh dengan berkah bulan Ramadan Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, cukup lelah melawan manusia saat ini. Tapi hari ini rasanya seperti pulang banget masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan, segala tipu daya, ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawabannya. Ya bagaimanapun juga seorang DRL itu kan seorang dokter ya, tapi dibilangin pelan-pelan dari 3 tahun yang lalu Dokter melaporkan ke ID, tidak ada teguran sama sekali. Kalaupun sudah disidang mengulangi kesalahan yang sama dan lebih menjadi-jadi. Ini ya, di sini Goddess Hair. Ya, Goddess Hair Intensive Scalp Treatment. Ini adalah produk yang diproduksi oleh pabriknya. Jadi sekarang dugaan penipuannya lebih besar. Kenapa? Karena dilakukan oleh pabrik dari tersangka DRL. Setelah Dokter uji lab, di sini ada kandungan yang namanya ascorbic acid. Ternyata di sini tidak pernah ada kandungan ascorbic acid. Artinya apa? Skala penipuannya lebih besar. Ya, dugaannya Dokter lebih besar. Mengarahnya ke pabrik yang dia punya. Dan ini salah satu barang bukti. Makasih. Di borgol. Dok, gimana dok? Di bulan puasa di dalam tahanan dok. Awas. Dok, bulan puasa dalam tahanan di dok. Apa dok? Dok, di borgol dok. Iya pak. Mohon maaf. Dok, gimana dok? Sewa nggak dok? Awas. Misi lu. Pesanda, Kasih jalan. Misi lu, awas lu. Rekan-rekan misi ya. Misi lu, awas. Mundur. Pertama kali Dokter ucapin alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan yang penuh dengan berkah bulan Ramadan Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, cukup lelah melawan manusia satu ini. Tapi hari ini rasanya seperti plong banget masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan, segala tipu daya, ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawabannya. Jadi di sini Dokter juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mengawal kasus ini. Meskipun kadang-kadang Dokter drop ya, down. Dokter manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kadang-kadang Dokter juga mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar ke masyarakat Indonesia, para buzzer-buzzer. Dokter mohon maaf, buzzer-buzzer tersangka DRL. Tapi Dokter kali ini mohon sadarlah kalian, ya, sadarlah menjadi buzzer itu adalah rezeki yang haram, ya. Kalian buka mata dan hati kalian. Begitu banyak korban masyarakat Indonesia, ratusan miliar yang sudah diambil, ya, dan dia wajib untuk mempertanggungjawabkan itu. Dokter bingung ya, ini senang tapi ada sedihnya. Sedih kenapa? Ya bagaimanapun juga seorang DRL itu kan seorang dokter ya. Tapi dibilangi pelan-pelan dari 3 tahun yang lalu Dokter melaporkan ke ID, tidak ada teguran sama sekali. Kalaupun sudah disidang mengulangi kesalahan yang sama dan lebih menjadi-jadi. Bahkan mana tadi tuh apa? Pak Don mana? Goddess Hair. Ya, Goddess Hair Intensive Scalp Treatment. Ini adalah produk yang diproduksi oleh pabriknya. Jadi sekarang dugaan penipuannya lebih besar. Kenapa? Karena dilakukan oleh pabrik dari tersangka DRL. Setelah Dokter uji lab, di sini ada kandungan yang namanya ascorbic acid. Ternyata di sini tidak pernah ada kandungan ascorbic acid. Artinya apa? Skala penipuannya lebih besar. Ya, dugaannya Dokter lebih besar. Mengarahnya ke pabrik yang dia punya. Dan ini salah satu barang buktinya. Ya, komposisi di dalam sini yang dia klaim tidak ada. Misi. Bapak, tolong ya, tolong. Kita mau lihat. Patah. Dok. Gimana nih, udah di borgol dok? Udah. Maaf.
Kabar mengejutkan datang dari dunia kecantikan Indonesia. Sosok dokter sekaligus influencer terkenal, Richard Lee, mendadak menjadi sorotan publik setelah dikabarkan resmi ditahan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat malam, tanggal 6 Maret tahun 2026. Malam yang awalnya terasa biasa saja tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian banyak orang setelah kabar penahanan itu menyebar luas di media sosial. Video singkat yang memperlihatkan momen saat Richard Lee digiring oleh petugas pun beredar dengan cepat di berbagai platform digital. Dalam rekaman tersebut, terlihat ia mengenakan kemeja putih dengan kedua tangan terborgol. Pemandangan itu tentu membuat banyak orang terkejut. Selama ini publik mengenal Richard Lee sebagai dokter yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dunia kecantikan dan skincare. Ia dikenal sering membongkar kandungan berbahaya dalam berbagai produk kosmetik yang beredar di pasaran. Melalui konten-kontennya di media sosial, ia berusaha memberi pemahaman kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk kecantikan. Tak sedikit masyarakat yang merasa terbantu dengan edukasi yang ia berikan. Banyak orang mengaku menjadi lebih sadar tentang pentingnya keamanan produk yang digunakan pada kulit mereka. Karena itulah, nama Richard Lee menjadi sangat dikenal luas. Ia bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang figur publik yang memiliki pengaruh besar di dunia digital. Namun malam itu, situasi berubah drastis. Sosok yang biasanya tampil percaya diri di depan kamera kini harus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Menurut informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, penahanan tersebut dilakukan setelah Richard Lee menjalani pemeriksaan lanjutan selama beberapa jam. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dalam produk serta layanan kecantikan yang ia jalankan. Setelah proses pemeriksaan selesai, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan sementara terhadap dirinya. Keputusan tersebut tentu menjadi perhatian publik. Banyak orang langsung mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Nama Richard Lee pun kembali menjadi trending di berbagai media sosial. Netizen mulai membagikan berbagai informasi terkait kasus tersebut. Ada yang mencoba mencari fakta, ada pula yang sekadar memberikan komentar. Sebagian masyarakat merasa terkejut dengan kabar tersebut. Bagi mereka, Richard Lee dikenal sebagai sosok yang selama ini vokal membela konsumen. Ia sering memperingatkan masyarakat tentang bahaya produk skincare ilegal. Ia juga beberapa kali mengkritik keras praktik bisnis kecantikan yang dianggap tidak bertanggung jawab. Karena itulah, kabar penahanannya menjadi sesuatu yang cukup mengejutkan bagi banyak orang. Namun di sisi lain, ada pula masyarakat yang memilih menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus tersebut. Mereka menyadari bahwa proses hukum masih berjalan dan kebenaran harus dibuktikan melalui penyelidikan yang adil. Peristiwa ini juga menjadi pembicaraan hangat di berbagai forum diskusi online. Banyak orang mulai membahas perjalanan hidup Richard Lee selama ini. Mulai dari karirnya sebagai dokter, kiprahnya di media sosial, hingga berbagai kontroversi yang pernah terjadi sebelumnya. Semua kembali diingat oleh publik. Apalagi kabar ini muncul tidak lama setelah masyarakat mengetahui perjalanan spiritualnya yang memutuskan menjadi mualaf. Bagi sebagian orang, peristiwa ini dianggap sebagai ujian besar dalam perjalanan hidup seseorang yang baru saja mengambil langkah penting dalam keyakinannya. Namun tentu saja, setiap peristiwa harus dilihat secara bijak dan objektif. Proses hukum tetap harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Publik pun kini hanya bisa menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya tersebut. Satu hal yang pasti, malam itu menjadi salah satu momen yang akan diingat dalam perjalanan hidup Richard Lee. Nama Richard Lee sebenarnya bukanlah nama baru di dunia kecantikan Indonesia. Jauh sebelum kasus yang kini menjadi perhatian publik, ia sudah dikenal sebagai salah satu dokter yang aktif memberikan edukasi tentang skincare kepada masyarakat. Karirnya dimulai dari dunia medis sebagai seorang dokter yang fokus pada bidang kecantikan dan kesehatan kulit. Dari sana, ia mulai membangun klinik kecantikan yang kemudian berkembang pesat. Namun yang membuat namanya benar-benar dikenal luas adalah keberaniannya berbicara di media sosial. Di saat banyak orang hanya mempromosikan produk kecantikan, Richard Lee justru mengambil jalan yang berbeda. Ia sering mengulas kandungan dalam berbagai produk skincare yang beredar di pasaran. Tidak jarang ia menemukan adanya bahan-bahan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan kulit. Ketika hal itu terjadi, ia tidak ragu untuk mengungkapkannya secara terbuka kepada publik. Melalui video edukasi yang ia buat,
Richard Lee menjelaskan secara detail tentang bahaya kandungan tertentu dalam kosmetik. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan janji hasil instan dari produk kecantikan. Pesan yang ia sampaikan sebenarnya cukup sederhana. Kecantikan seharusnya tidak mengorbankan kesehatan. Karena itulah ia sering menekankan pentingnya memilih produk yang sudah teruji aman dan memiliki izin resmi. Langkahnya ini membuat banyak orang merasa terbantu. Para pengikutnya di media sosial terus bertambah dari waktu ke waktu. Konten-konten edukasi yang ia buat seringkali ditonton oleh jutaan orang. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menjadikan penjelasannya sebagai referensi sebelum membeli produk skincare. Namun keberaniannya mengkritik produk kecantikan juga membuatnya sering terlibat dalam berbagai polemik. Beberapa brand merasa dirugikan karena produknya dibahas secara terbuka di media sosial. Hal tersebut sempat memicu perdebatan panjang di dunia kecantikan Indonesia. Sebagian orang mendukung langkah Richard Lee karena dianggap berani membela konsumen. Namun ada pula pihak yang menilai metode yang ia gunakan terlalu keras. Perdebatan itu membuat namanya semakin sering muncul di berbagai pemberitaan. Bagi para pendukungnya, Richard Lee adalah sosok dokter yang berani melawan arus. Ia dianggap sebagai figur yang tidak takut mengungkap fakta demi melindungi masyarakat dari produk berbahaya. Namun di sisi lain, popularitas yang semakin besar juga membuat setiap langkahnya selalu menjadi sorotan publik. Apapun yang ia lakukan selalu menarik perhatian. Baik ketika ia mengedukasi masyarakat, ketika ia berdebat dengan brand kecantikan, maupun ketika ia menghadapi berbagai kontroversi. Semua itu menjadi bagian dari perjalanan kariernya yang penuh dinamika. Hingga akhirnya, peristiwa penahanan yang kini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya kembali membawa nama Richard Lee ke dalam perhatian besar masyarakat. Tengah kesibukan karir dan popularitasnya sebagai dokter kecantikan, kehidupan pribadi Richard Lee juga mengalami perubahan yang cukup besar. Perubahan itu bukan berkaitan dengan dunia bisnis atau karir, melainkan perjalanan spiritual yang menyentuh sisi terdalam dalam hidupnya. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh kabar bahwa Richard Lee memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusan tersebut tentu menjadi perhatian banyak orang. Sebagai seorang figur publik yang memiliki jutaan pengikut di media sosial, setiap langkah dalam hidupnya selalu menjadi sorotan. Perubahan keyakinan yang ia ambil pun langsung menjadi pembicaraan luas di masyarakat. Banyak orang merasa penasaran dengan perjalanan spiritual yang ia lalui hingga akhirnya mengambil keputusan tersebut. Perjalanan seseorang menuju keyakinan baru biasanya bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Seringkali ada proses panjang yang dilalui. Begitu pula yang diyakini terjadi dalam kehidupan Richard Lee. Beberapa orang terdekatnya menyebut bahwa ia mulai mempelajari berbagai hal tentang Islam dalam waktu yang cukup lama. Ia mencoba memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ia juga disebut sering berdiskusi dengan beberapa tokoh agama. Semua itu menjadi bagian dari proses pencarian yang ia jalani secara pribadi. Keputusan untuk berpindah keyakinan tentu bukan hal yang mudah. Apalagi bagi seseorang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Setiap keputusan yang diambil pasti akan mendapatkan berbagai tanggapan. Ada yang memberikan dukungan, ada pula yang mempertanyakan. Namun pada akhirnya, keyakinan adalah pilihan pribadi yang hanya bisa dipahami oleh orang yang menjalaninya. Bagi sebagian orang, keputusan Richard Lee tersebut dianggap sebagai langkah berani dalam perjalanan hidupnya. Banyak netizen yang memberikan doa serta dukungan agar ia dapat menjalani kehidupan barunya dengan lebih baik. Sebagian lainnya melihat keputusan itu sebagai titik awal dari perjalanan spiritual yang baru. Namun dalam kehidupan, setiap perubahan besar seringkali diiringi dengan berbagai tantangan. Banyak kisah kehidupan menunjukkan bahwa seseorang yang sedang menjalani proses hijrah atau perubahan iman sering menghadapi berbagai ujian. Ujian tersebut bisa datang dalam berbagai bentuk. Kadang berupa tekanan sosial, kadang berupa masalah dalam kehidupan pribadi, atau bahkan persoalan yang datang secara tiba-tiba. Kini, di tengah perjalanan spiritual yang baru ia jalani, Richard Lee justru harus menghadapi kasus hukum yang membuat namanya kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa itu membuat sebagian orang melihatnya sebagai sebuah ujian hidup. Namun tentu saja, semua itu harus disikapi dengan bijak. Karena setiap persoalan tetap harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Yang jelas, perjalanan hidup Richard Lee kini memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan dan pelajaran hidup. Di tengah perjalanan hidup yang sedang berubah, ujian lain datang menghampiri Richard Lee.
Kasus hukum yang kini ditangani oleh Polda Metro Jaya membuat namanya kembali menjadi pusat perhatian publik. Kabar mengenai pemeriksaan terhadap Richard Lee sebenarnya sudah mulai terdengar beberapa waktu sebelumnya. Namun saat itu belum banyak informasi yang diketahui oleh masyarakat. Proses penyelidikan berjalan secara bertahap. Penyidik memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran yang sedang diselidiki. Kasus tersebut disebut berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam produk serta layanan kecantikan. Bidang yang memang selama ini menjadi bagian dari aktivitas bisnis Richard Lee. Sebagai dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan, ia tentu memiliki berbagai layanan yang berkaitan dengan perawatan kulit. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka harus memastikan apakah seluruh aktivitas tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen serta keterangan dari sejumlah pihak. Richard Lee sendiri beberapa kali memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan penjelasan. Proses itu berlangsung cukup lama karena penyidik harus menelusuri berbagai informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hingga akhirnya pada Jumat malam, setelah pemeriksaan lanjutan dilakukan, penyidik mengambil keputusan penting. Mereka memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Richard Lee. Keputusan itu tentu menjadi kejutan bagi banyak orang. Apalagi kabar tersebut langsung menyebar luas di media sosial dalam waktu singkat. Banyak netizen yang mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Berbagai spekulasi pun mulai bermunculan. Namun pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum harus tetap dihormati oleh semua pihak. Kasus ini masih berada dalam tahap penyidikan. Artinya, semua fakta masih terus dikumpulkan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Dalam sistem hukum, setiap orang tetap memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk memberikan pembelaan diri. Karena itulah masyarakat diminta untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Publik diharapkan menunggu perkembangan resmi dari proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, perhatian masyarakat terhadap kasus ini terus meningkat. Nama Richard Lee kembali menjadi perbincangan di berbagai media. Banyak orang ingin mengetahui bagaimana kelanjutan dari kasus yang kabar penahanan Richard Lee langsung menyebar luas di berbagai media sosial. Dalam waktu singkat, namanya kembali menjadi topik pembicaraan hangat di internet. Banyak pengguna media sosial yang merasa terkejut dengan berita tersebut. Bagi sebagian orang, Richard Lee selama ini dikenal sebagai dokter yang aktif membela kepentingan konsumen. Ia sering memperingatkan masyarakat tentang bahaya produk skincare ilegal yang beredar di pasaran. Karena itulah, kabar bahwa dirinya harus berhadapan dengan proses hukum menjadi sesuatu yang tidak diduga oleh banyak pengikutnya. Berbagai komentar pun mulai bermunculan di kolom-kolom media sosial. Sebagian netizen menyampaikan rasa simpati dan dukungan. Mereka berharap agar Richard Lee dapat menghadapi persoalan ini dengan kuat dan mendapatkan penyelesaian yang adil. Namun ada pula sebagian masyarakat yang memilih untuk bersikap lebih netral. Mereka menilai bahwa kasus ini sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan. Dalam sistem hukum, setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan undang-undang. Karena itu, kebenaran harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif. Di sisi lain, muncul pula berbagai spekulasi yang beredar di dunia maya. Ada yang mencoba mengaitkan peristiwa ini dengan berbagai konflik yang pernah terjadi sebelumnya di dunia bisnis kecantikan. Sebagaimana diketahui, selama ini Richard Lee dikenal cukup vokal dalam mengkritik produk-produk yang dianggap tidak aman. Sikap tersebut membuatnya memiliki banyak pendukung. Namun pada saat yang sama, tidak sedikit pula pihak yang merasa tidak nyaman dengan kritik yang ia sampaikan. Situasi inilah yang membuat banyak orang mencoba menafsirkan kejadian ini dari berbagai sudut pandang. Meskipun begitu, pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kasus ini ditangani secara profesional. Proses penyidikan dilakukan berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan selama penyelidikan. Masyarakat pun diminta untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum tentu benar. Di era digital seperti sekarang, berita dapat menyebar sangat cepat. Namun tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, publik diharapkan lebih bijak dalam menyikapi setiap kabar yang muncul. Sementara itu, perhatian masyarakat terhadap kasus yang melibatkan Richard Lee ini tampaknya masih akan terus berlanjut, ditangani oleh Polda Metro Jaya tersebut. Tiap manusia tentu memiliki perjalanan hidup yang tidak selalu berjalan mulus. Begitu pula yang kini sedang dialami oleh Richard Lee.
Di tengah popularitas dan kesuksesan yang ia raih selama ini, kasus hukum yang sedang berjalan menjadi salah satu ujian berat dalam kehidupannya. Bagi banyak orang yang mengikuti perjalanan karir Richard Lee, sosoknya dikenal sebagai dokter yang berani bersuara. Ia tidak ragu mengkritik berbagai praktik bisnis kecantikan yang dianggap merugikan masyarakat. Keberaniannya itu membuatnya memiliki banyak pendukung. Namun pada saat yang sama, sikap tegas tersebut juga membuatnya sering berada di tengah berbagai kontroversi. Kini, ketika ia harus menghadapi proses hukum yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, banyak orang mulai melihat peristiwa ini sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh ujian. Dalam kehidupan, tidak ada seseorang pun yang benar-benar bebas dari cobaan. Baik orang biasa maupun figur publik, semuanya bisa menghadapi tantangan yang tidak terduga. Sebagian orang percaya bahwa ujian sering datang ketika seseorang sedang berada pada titik penting dalam hidupnya. Apalagi bagi seseorang yang sedang menjalani perubahan besar dalam perjalanan spiritual. Namun tentu saja, setiap persoalan harus disikapi dengan kepala dingin. Proses hukum tetap harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Semua pihak memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati proses tersebut. Karena dalam sistem hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh opini publik, melainkan oleh bukti dan fakta yang ada. Peristiwa yang kini dialami Richard Lee menjadi pengingat bahwa kehidupan manusia selalu penuh dengan dinamika. Hari ini seseorang bisa berada di puncak kesuksesan. Namun pada waktu yang lain, ia juga bisa menghadapi ujian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hal inilah yang membuat perjalanan hidup setiap orang selalu penuh dengan pelajaran. Bagi sebagian orang, ujian justru menjadi momen untuk belajar, memperbaiki diri, dan menjadi lebih kuat. Kini publik hanya bisa menunggu bagaimana kelanjutan dari proses yang sedang berjalan. Apakah kasus ini akan membawa perubahan besar dalam hidup Richard Lee, atau justru menjadi titik balik yang membuatnya semakin kuat menghadapi masa depan? Kasus yang kini menimpa Richard Lee masih terus menjadi perhatian publik. Banyak orang mengikuti perkembangannya dengan rasa penasaran. Sejak kabar penahanannya oleh penyidik Polda Metro Jaya menyebar, berbagai diskusi terus bermunculan di media sosial. Sebagian masyarakat berharap agar kasus ini dapat segera menemukan titik terang. Mereka ingin mengetahui bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi. Di sisi lain, banyak juga yang berharap agar semua pihak dapat menjalani proses hukum dengan adil dan transparan. Dalam situasi seperti ini, publik seringkali hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan peristiwa. Sementara fakta yang sebenarnya baru akan terungkap melalui proses hukum yang berjalan. Karena itulah penting bagi semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan secara resmi. Bagi Richard Lee sendiri, masa ini tentu menjadi salah satu periode yang tidak mudah dalam hidupnya. Perjalanan hidup seseorang memang seringkali penuh dengan kejutan. Ada masa ketika seseorang berada di puncak kesuksesan. Namun ada pula masa ketika ia harus menghadapi ujian yang berat. Hal seperti ini bukan hanya terjadi pada tokoh terkenal. Banyak orang di luar sana juga mengalami hal yang sama dalam kehidupan mereka. Perbedaannya, kehidupan figur publik selalu berada di bawah sorotan banyak orang. Setiap langkahnya menjadi perhatian. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya mudah menjadi pembicaraan luas. Kini publik hanya bisa menunggu bagaimana akhir dari kisah ini. Apakah kasus ini akan menjadi ujian yang mampu dilalui oleh Richard Lee? Ataukah justru menjadi titik perubahan besar dalam perjalanan hidupnya? Waktu yang akan menjawab semuanya. Yang jelas, kisah ini kembali mengingatkan bahwa kehidupan manusia selalu penuh dengan dinamika. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun dari setiap peristiwa, selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Begitu pula dengan kisah yang kini sedang dijalani oleh Richard Lee.